Tuhan Yesus, terima kasih bahwa umat-Mu untuk makin mengenal Engkau, sehingga kami mengalami manifestasi-Mu Tuhan. Kekuatan, transformasi, kesembuhan, keberkatan, tapi juga kekudusan. Biarlah siang ini jangan Kau tahan kebaikan-Mu atas umat-Mu. Bukankah kami adalah umat-Mu yang Kau beli dengan darah putra-Mu? Bukan karena kami, karena Engkau menyayangi kami. Kami mau percaya yang menjadi pokok kepercayaan kami bukanlah kuasa-Mu lebih dulu, tapi kami mau percayakan kasih setia-Mu. Jikalau Engkau tidak menyayangkan anak-Mu, dan Engkau sudah bangkit dari maut, kami percaya di dalam kehendak. Ketika kami umat-Mu memanggil nama-Mu sesuai dengan janji-Mu, ada intervensi surga kasih hidup kami, sehingga kami menjadi berbeda, karena kami menyembah Allah yang berbeda. Tuhan, sekali lagi jangan Kau tahan kebaikan-Mu. Jika ada yang hadir ataupun yang mengikuti online, hatinya galau, dalam satu tekanan, Bapa tumpangkan tangan-Mu atas setiap mereka. Kunjungi mereka, sapa kami semua. Biarlah kami mendengar nama kami dipanggil, dan kami tahu Engkau tidak membiarkan. Tahu apa artinya menjadi manusia. Engkau telah dicobai. Engkau tahu apa artinya menjadi miskin. Engkau tahu apa artinya ditinggal. Engkau tahu apa artinya dikhianati. Engkau tahu apa itu rasa sakit. Dan Engkau telah memenangkan semuanya itu. Dan Engkau menjadi imam besar buat kami, yang peduli dan belas kasihan. Yang Kau butuhkan adalah iman percaya di dalam diri kami. Biarlah Engkau menemukan iman percaya itu, sehingga Engkau memiliki pijakan untuk menyatakan apa yang sudah Kau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Naungi kami. Biarlah kami tinggal terus dan berendam di dalam hadirat-Mu, seperti energi listrik yang masuk dan mengecas. Demikian Engkau mencas roh kami, jiwa kami, tapi juga tubuh kami. Luputkan kami dari semua sakit penyakit sampar. Luputkan kami dari kelaparan. Luputkan kami dari pedang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah, anak-Mu adalah orang yang berhutang dan menyediakan diri sebagai bejana. Nama-Mu dimuliakan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan amin, saudara tetap dalam hadirat-Nya. Silakan duduk, musik mainkan terus saja. Shalom. Saudara, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka diberikan pada kita anaknya yang tunggal. Sebenarnya
kata yang benar adalah the only begotten son. Putra satu-satunya yang diperanakkan. Barang siapa percaya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal. Anda jangan salah ngerti kata hidup kekal. Bukan dalam arti sempit orang meninggal diselamatkan mati masuk surga semata. Tapi itu adalah hidup Allah. Zoe bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Zaim. Divine life. Dia akan memiliki satu jenis hidup yang berbeda. Nah, inilah hidup kekal. Bagaimana itu hidup ilahi itu masuk, terimpartasi dan termanifestasi dalam hidup kita. Ketika Anda dan saya mengenal, ini ketika mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Silakan PowerPoint-nya. Ketika saya coba belajar, terpanggil untuk mendalami Tritunggal, yang saya tidak berpikir hari-hari ini orang banyak membicarakan yang sebelumnya hampir nggak ada orang bicara tentang hal ini. Saya oleh anugerah tidak hanya dibawa untuk mendalami apa itu Tritunggal, tidak berhenti Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi membuat saya kagum adalah why dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia Tuhan yang berbeda. Kenapa dia menjadi Bapa, Putra, Roh dalam 3 pribadi? Karena salah satunya dia Tuhan yang penuh cinta. Dan ini bukan cinta biasa. Dia Allah bukan hanya Allahnya Abraham. Dia Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi itu dikunci 3. 2 Korintus 13 ayat 14. Bagaimana kita mengenal Tuhan Allah, mengenal 3 pribadi ini. Bagaimana kasih Allah itu bisa hadir dan termanifestasi. Salah satu yang Tuhan rindukan dan Tuhan sediakan, bagaimana apa yang sudah Tuhan sediakan itu termanifestasi di dalam hidup kita. Nah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah. Bagaimana kasih Allah itu hadir? Anda dan saya harus mengalami dan mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Dan bagaimana kasih karunia itu dialami ketika Anda dan saya mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi tidak bisa kita hanya memisahkan. Kasih Allah, kasih Bapa itu nggak nyampe tanpa kasih karunia. Sehingga tersedia, tapi orang itu tidak dibawa dalam pengenalan. Dan tidak ada pengenalan tanpa sebuah perjumpaan. Tidak ada perjumpaan tanpa kehadiran. Amin. Poinnya kembali. Nah, Allah kita adalah Allah yang kasih, dan kasihnya adalah kasih yang dikatakan kasih yang kekal. Everlasting love. Dan kasih yang personal. Nanti saya ini. Dan dia punya tujuan. Dan dia dalam memanifestasi kasih dan tujuan. Dia menyatakan dalam tatanannya melalui perjanjian. Oh, terima kasih. Nah, kasihnya bukan kasih biasa. Ini kitab Yeremia 31 ini ditulis saat orang Israel itu sudah murtad banget. Israel murtad, Yehuda murtad. Tapi coba perhatikan. Ini kata-kata ini nggak ada di kitab suci manapun. Tiap kali aku menghajar engkau,
hatiku remuk sendiri. Aku gak bisa enggak. Aku tuh sayang sama kau. Ini Tuhan yang jatuh cinta kepada umatnya. It's not the personal love. Makanya saya katakan Alkitab ini bukan sekedar sebuah berita agama. This is a love story. Sehingga kalau Anda tahu ini, Anda gak pernah bosan baca Alkitab. This is a love story book. Coba kalau Anda baca cerita cinta, itu lakonnya cuma di dalam angan-angan. Tapi ini lakonnya yang di buku itu bisa datang. Keren ya? Bisa hadir dalam hidupmu. Bisa mengunjungi engkau. Nah, ini saya suka dengan ayat ini. Judul Mazmur 50 itu adalah ibadah sejati. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Saya sampai dalam satu pengertian. Tuhan tuh mengasihi semua orang. Tetap ini istilah supaya Anda dapat. Jangan terjebak dalam kalimat atau istilah kata. Bahasa ini terbatas. Tapi Tuhan tuh kayaknya gak sayang sama semua orang. Anda yang bisa percaya Yesus. Anda yang terima Tuhan dan lahir baru. Ini gak bicara dia mengasihi. Dia tuh kasih. Bukan hanya mengasihi. Dia mengasihi setiap ciptaan. Amin. Tapi dia berkata, bawalah kemari orang yang kukasih. Kalau saya terjemahkan, yang kusayangi. Dia Tuhan yang mengikat perjanjian. Di situ bedanya Ishak dengan Ismail. Makanya, oh saya nyembah Allah yang sama Abraham. No, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kau harus kenal. Perhatikan Daniel 11 ayat 32. Kita melewati masa yang penuh goncangan. Orang yang berlaku fasik terhadap akan dibujuk. Nah, Allahnya tetap kuat. Bagaimana rahasia orang tetap kuat? Dia mengenal. Dan Tuhan Elohim yang Anda sembah itu Elohim yang berbeda. Dia Tuhan yang mengikat perjanjian kembali. Saya punya istilah, dia Tuhan yang ngajak jadian. Karena dia jatuh cinta. Karena melalui perjanjian. Karena melalui perjanjian. Mana? Dua orang boleh masuk dalam keintiman. Amin. Kan selalu ditutup. Mulai hari ini. Misalnya namanya siapa? Ya, Yunis. Mulai hari ini Yunis statusnya menjadi Nyonya Lukas. By covenant. Bagaimana Anda dan saya menerima status yang baru? Melalui perjanjian. Bagaimana seorang bisa menerima warisan? Hanya menerima melalui perjanjian. Bukan upah. He is a God of covenant. Karena hanya melalui covenant dia bisa memanggil kita. Mengajak kita kepada intimacy. Hanya melalui perjanjian dia bisa mewariskan. Bukan hanya memberkati. Dan ketika Abraham meminta Ismail, di situ titik bedanya. Ismail aku berkati, tapi perjanjianku hanya kepada Ishak. Anda harus mengerti perjanjian. Nah, ketika Tuhan masuk dalam perjanjiannya,
dia harus menggenapi tatanannya. Dia sendiri harus menyerahkan dirinya. Nih, mana ini? Ketika dua orang mengikat perjanjian, dua-duanya harus bersedia menyerahkan tubuh dan hidupnya. Amin. Di situ manifestasi perjanjian itu terjadi. Jangan berhenti pada percaya. Kita harus percaya. Tapi kita dipanggil, jangan berhenti pada pengampunan. Itu sesuatu yang satu yang hadiah yang luar biasa. Tapi jangan berhenti di situ. Masuk dalam perjanjian. Karena pengenalan hanya terjadi melalui perjanjian. Dia Tuhan yang mengikat perjanjian. Nah, ketika dia mengikat perjanjian dengan Abraham diminta untuk membangun mezbah dan ada korban. Tengah malam ada suluh berapi. Siapa? Tuhan. Melewati potongan korban. Karena memang dalam zaman Abraham orang yang mengikat perjanjian masing-masing melangkai korban sembelihan itu. Jadi ketika itu cara orang Yahudi, orang Timur Tengah di sana. Jadi ketika api itu melewati, artinya Tuhan itu melangkai korban. Artinya saya bersedia menjadi korban. Itu konsekuensinya Tuhan. Jadi dia yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa, tanda petik. Melalui perjanjian. Dia yang bebas menjadi terikat oleh perjanjian. Karena dia bersumpah. Dan dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia gak mungkin bohong. Amin. Anda harus tahu Tuhan kita ini beda. Berikutnya. Nah, setelah melewati itu, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan di situ Abraham menerima satu huruf dari Yud He Wah He. Jadi Abraham jadi Abraham. Masuk Yunis menjadi Nyonya Lukas. Nama Lukas masuk. Amin. Akibatnya apa? Keyboardnya Lukas jadi milik Yunis. Nggak usah royoan. This is a power of covenant. Makanya doanya orang tokoh iman selalu begini. Nggak cuma ngotot. Tuhan ingatlah akan perjanjian. Anda harus pintar caranya ngomong sama Tuhan. Jangan datang seperti pengemis. Amin. Berikutnya. Nah. Melalui karena perjanjian. Maka dia menyelamatkan. Tuhan berkata. Aku yang menebus kau. Aku juru selamatmu. Tidak ada juru selamat selain aku. Tetapi bagaimana dia menyelamatkan? Makanya Tuhan berkata begini. Mana yang lebih mudah atau lebih suka? Bangkit dan angkat tilammu atau dosamu diampuni. Perhatikan. Pada zaman Yesus jalan di atas muka bumi. Semua orang, baik yang percaya itu kepada dia maupun musuhnya. Tidak ada yang ragu dia menyembuhkan sakit. Dia di mana-mana dia menyembuhkan orang sakit. Betul? Yang orang tidak percaya adalah dia bisa mengampuni dosa. Betul? Tapi Tuhan itu berkata begini, buat aku menyembuhkan orang sakit itu lebih mudah. Ngampuni dosa itu lebih sukar. Karena untuk aku ngampuni dosamu, aku harus menyerahkan putraku. Aku harus mati di salib. Kalau gereja sekarang kebalik, semua percaya kalau doa minta ampun diampuni.
Tapi kayaknya rodok kurang percaya. Kalau doa kesembuhan, apa bisa sembuh benar-benar? Kebalik. Mari kita punya dua-duanya. Ayo, siapa yang pernah dosa terus minta ampun, setelah minta ampun lego gitu? Enggak angkat tangan, enggak pernah dosa. Aku loh salah, aduh Tuhan ampun ya aku, salah Tuhan ampun. Terus ada damai sejahtera, ya sudah gitu ya. Kok bisa nerima itu? Iman. Sebetulnya seperti iman, seperti itulah cara kita menerima kesembuhan. Nanti kita akan sampai di situ. Terus. Jadi dia seorang anak telah lahir. Dan dia lahir untuk dikorbankan. Tahu kenapa dia meminta Ishak jadikan korban bakaran? Supaya melalui itu Abraham tidak hanya mengerti setengah pengajaran. Abraham bisa merasakan sakitnya seorang ayah mengorbankan anaknya. Pemahaman inilah yang akan membangkitkan Anda dan saya, apa yang saya namakan iman GR. Satu, dia itu jatuh cinta. Dia sayang sama kita. Saya nggak ingin kata mana yang benar. Saya hanya ingin memakai satu kata yang Anda bisa nangkep. Sebab kata kasih itu akhirnya karena terlalu banyak dipakai. Kita, ya kasih ya Tuhan, ya kasih. Kenapa dia mati? Ya dia karena baik, ya dia mau mati. No. Dia mati untuk orang yang dikasihnya. Semua orang yang dipanggilnya, yang ditetapkan. Amin. Berikutnya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya termasuk orang yang percaya tidak meyakini Natal itu 25 Desember. Tapi saya tentu saja merayakan Natal. Buat saya bukan soal tanggalnya, tetapi maknanya. No, jangan dihilangkan. Ketika saya bulan Desember dengar lagu Natal, hati saya itu orang Jawa bilang maknyes gitu. Enak ya? Aduh. Nah, apa yang saya lihat? Tuhan yang melawat. Perhatikan. Karena dia jatuh cinta, dia rela untuk menyelamatkan dan menebus dan dengan sebuah harga. Karena dia falling in love. It's not common love. Karena dia jatuh cinta, dia kepingin ketemu. Coba ini logika aja. Mana ada orang sayang, jatuh cinta, itu gak kepingin ketemu. Anak muda. Agama yang lain, Tuhan itu tidak bisa ditemui. Dan sepertinya dia juga gak kepingin ketemu. Kenapa dia membebaskan bangsa Israel? Mari nanti ke sini. Nih. Wah, sudah saya ngomong aja. Orang selalu berpikir karena dia menyelamatkan. Ya. Compassion. Tapi baca Keluaran 29, 45, 46. Aku membawa keluar, aku Tuhan Yahweh Elohim yang membawa engkau keluar dari Mesir supaya aku tinggal. Supaya aku bisa bersama. Amin. Bahasa Inggrisnya kelihatan, bahasa Indonesianya lain terjemahnya. What is the man that you are mindful? Saya dan istri saya baru-baru ini ke Bandung. Dan memang
Jalan tol merubah perjalanan. Kalau saya bayangkan naik mobil ke Bandung itu belum apa-apa udah capek dulu zaman dulu. Tapi saya sungguh menikmati mampir di Pekalongan gitu ya. Nah, kita jatahnya itu sebenarnya Kamis pulang. Dan kita punya cucu. Nah, saya pulang Rebu jam 1 siang selesai itu acara pernikahan teman dekat tim dari Voice of Life. Pulangnya kita nggak berhenti, langsung. Karena istri saya bilang, nanti yang jaga siapa ini, sudah ini. Nanti ini. Jadi kepingin ketemu pulang. Saya langsung jadi dor. Itu natur dari kasih. Amin. Ketika kau sayang sama seseorang, kau ingin ketemu. Tuhan itu kepingin ketemu. Tuhan tuh, what is the man that you are mindful? Apa itu mindful? Mikiri. Saya punya mama mertua yang orangnya, dia punya anak paling kecil, ke-7. Laki sekarang sudah di Amerika. Itu kalau belum pulang dia selalu tunggu. Suka kepikiran. Itu betul-betul orang yang masuk surga benar. Kenapa? Meninggalnya baca Alkitab. Dari rumah saya baca Alkitab, tunggu itu. Tengah malam tiba-tiba sudah meninggal. Setelah dia baca Alkitab dan menyembah Tuhan. Nah, dia bersama kami dan anak saya yang bungsu itu diasuh dia, Jeremy yang sekarang di Amerika. Dan saya godai, anaknya mama itu ada 8, anak yang ke-8 itu Jeremy, cucunya. Sampai kakak saya itu, kokonya itu cemburu. Itu mak itu sama JJ itu kayak anaknya, nggak boleh mah gitu. Anak saya yang sulung tuh family man. Dulu waktu kecil maksud saya. Jadi kalau anak saya yang kedua itu sekolah, belum pulang, ditunggu. Keluar, kok belum pulang? Kepingin ketemu. Bahasa Jawanya apa? Kangen. That you are mine. Terus kalau kangen, the son of man that you visit. Lihat. Lihat ini aja. Nah ini tadi. Ini yang membuat saudara kita yang di luar Kristus itu gagal paham. Tuhan kok nangis? Tuhan kok melas? Yerusalem, Yerusalem, engkau itu membunuh nabi. Nah, ini bukan baik loh. Bunuh. Ini udah dibunuh loh nabinya. Yang terakhir puncaknya apa? Putranya dibunuh. Berkali-kali aku rindu ngumpulkan kau. Seperti induk ayam. Tuhan itu loh memisalkan diri sampai seperti induk ayam. Tapi engkau gak mau. Saya tuh ngelihat begini. Permisi, that's crazy man. Tuhan kau itu sampai seperti itu. Dia melawan. Jadi buat saya Natal sih, dia melawat. Yesus berkata Yerusalem, engkau gak ngerti saat Allah melawat engkau. Betul? Di Lukas pasal berapa itu? Bagaimana Tuhan menjumpai Abraham? Lihat. 3 orang datang di depannya dan yang luar biasa. Abraham tahu, langsung sujud. Lihat. Langsung buat kare sapi. Dihidangkan makan dan orang itu mereka apa? Jadi Allah kita ini suka disuguhi makan. Dan suka ngajak makan. Ingat di Danau Galilea dia bakar ikan petrus, ikan niso dan bahasa Inggrisnya dine. Ada kata break, ada kata dinner. Saya masih belum ketemu lunch-nya. Satu hari saya pasti dapat. Dia Tuhan yang kenapa makan?
Karena makan itu gambaran covenant. Perjanjian. Dia Tuhan yang mengunjungi. Beda. Saya dijamah pertama kali. Karena saya mengalah. Dan waktu dia hadir pertama kali, saya dalam hidup saya bingung, saya nggak tahu. Ini apa? Tapi seperti satu aliran air. Karena ketika dia kunjungi kita, dia nggak datang dengan tangan kosong. Amin. Ada sesuatu dalam kemurahannya, kebaikannya itu mengalir di dalam hidupmu. Diam di tengah-tengah orang Israel. Aku Tuhan Allah yang membawa mereka keluar. Supaya apa? I may dwell among them. Bahkan sampai lihat tabernakel Allah, kemah Allah ada di tengah-tengah mereka. Anda pikir Tuhan itu hanya di sorga. Dia mau bikin villa di bumi. Itu merubah eskatologi saya. Makanya manusia itu bukan hanya roh. Roh, jiwa, tubuh. Anda harus ngerti tatanan Tuhan dan tubuh. Halo. Bukan hanya roh. Tuhan itu, untuk mengenal Tuhan, perhatikan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak bisa Bapa toh. Nggak bisa mengenal Yesus itu anak Allah toh. Anak Allah dan anak manusia. Saya baru mendapat begini. Kenapa 1 Korintus 8 ayat 6? Hanya ada satu-satunya Allah. Yang dari mana segala sesuatu berasal. 1 Korintus 8 ayat 6. Ada satu Allah saja Bapa. Dan ada satu Tuhan. Begini. Untuk mengenal Allah yang benar, Anda harus mengenal Allah dan Tuhan. Begini. Seorang bisa menyembah secara ritual banyak Allah. Halo? Tetapi dia nggak bisa mengabdi kepada banyak Allah. Dia hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Sehingga mengenal Allah, kita mengenal Godship and Lordship in one. Kita nggak jadikan dia hanya dewa. He's not just God, He is Lord. What is Lord? Someone who has direct authority upon your life. Not direct, it's direct authority. That's Lord. He's not just your God, He is your Lord. God and Lord in one. Makanya Bapa, Putra. Dan itu hadir bukan lagi sebuah hukum tertulis. By the Holy Spirit. Terus. Yang berikutnya. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Seperti tadi kan. Kita harus belajar. Saya nggak katakan orang sakit dosa. Tapi perhatikan. Ini karakteristik yang Tuhan mau umat Tuhan itu mengambil warisan ini. Saya bersaksi, saya beberapa kali mengalami disembuhkan waktu perjamuan kudus. Tapi hati-hati jangan menganggap perjamuan kudus jimat. Ini media, satu poin kontak. Sama seperti air baptisan, kan bukan air sakti. Tapi iman, poin kontak dengan Tuhan. Nah, saya punya pengalaman begini. Anak saya yang sulung, itu waktu kecil dia nggak bisa minum obat. Minum obat muta, pil. Jadi kita dipaksa. Nipu Yowo peso. Kalau dia sakit, dan kita doa. Dia nggak bisa minum obat. Saya masih ingat, waktu Reinhard Bongke mau khotbah di Jakarta yang nggak jadi. Tapi kan sudah diiklankan besar-besaran. Masih ingat? Ya. Kalau seumur Pak Wesley, Pak Singgi kata, yang masih muda-muda,
Apa nih Pak, wis lewat sudah. Enggak pernah nemui ya. Nah, anak saya lagi demam, ikut nonton iklan. Bukan KKR-nya. Saya ikut, wah, kecil. Kita dulu rumah kecil, TV kecil. Tiba-tiba dia nyeletuk, aku sudah sembuh. Selesai lihat iklan itu beban, aku sembuh. Yang bener. Saya pegang dahinya. Iya, panasnya turun. Kita ngalami halnya. Ya kita belajar iman itu kan sakit pilek dulu ya toh. Amin. Halo. Masuk angin. Tapi dia, coba kita lihat petanya. Waktu dia dimarah, aku Tuhan yang menyembuhkan. Orang seberang lu tahu. Kalau ke KKR, bahkan di KKR, boleh aneh tapi nyata. Yang banyak disembuhkan, itu saudara seberang. Karena jangan-jangan dia lebih percaya Nabi Isa itu menyembuhkan daripada kita. Kita sudah bagus percayakan pengampunan dosa, harus ditambah kesembuhan. Kita bisa mengalami kesembuhan melalui pelayanan karunia kesembuhan. Tapi Anda bisa sembuh melalui iman dari firman. Anda nggak harus punya karunia kesembuhan. Saya dalam pelayanan yang Tuhan beri, percayakan. Saya bukan khusus penginjil. Saya melihat beberapa kali orang disembuhkan. Tapi saya nggak merasa saya punya karunia kesembuhan. Tapi saya mau masuk melalui peta tatanan firman. Saya mendoakan kelepasan, saya nggak mau otot-ototan sama setan. Saya mau main firman. It is written. Saya mau jadi pengacara. Ini loh hukumnya. Kau lihat tuh, saya bentak iblisnya. Kau lihat 2000 tahun yang lalu, lintas waktu. Kau lihat di atas kayu salib. Udah lihat, saya bilang gitu. Ngomong sama setan jangan ramah-ramah. Saya waktu di Australia, orang bingung. Soalnya waktu, suaranya jadi gede seperti film Exorcist itu. Kau lihat itu, darah itu mengalir dan membeli orang ini. Kau lihat, kau dengar, ini sudah dibayar. Lunas. Sekarang out kamu. Keluar benar. Iblis itu harus jalan dua. Gini, hukumnya, cenglinya, sama kuasanya. Main kuasa, enggak ada hukumnya. Anda tahu itu kelompok-kelompok yang radikal. Itu kalau hukumnya, ini melanggar ini enggak cocok. Ya. Tapi hukum saja juga kurang ajar. Jadi dua, kebenaran dan kuasa. Gabungkan itu. Yes! Amin. Kau lihat, kau dengar, sekarang kau keluar. Saya bilang gitu. Jadi kita seperti pengacara. Mari kita praktekkan. Amin. Terus. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Dua kata kunci Injil itu. Preaching 3, healing. Preaching 3, healing. Deliverance. Saya ngajar murid dan saya sendiri belajar. Saya suka sekali waktu kita training. Setan menyembuhkan sakit. 40 tahun orang Israel. Ini no medicine. Saya waktu iya ya. Betul. Amin. Dan saya melihat adalah mungkin. Ini bukan berarti yang sakit itu dosa lo ya, bukan. Ini warisan. Perhatikan, adalah mungkin seorang yang mengerti kebenaran ini dan dia sehat sampai akhir hidupnya. Dia mati nggak perlu pakai sakit. Dan saya coba respect semua tokoh Alkitab, benang merahnya, kecuali
Elisa. Mungkin karena suka marah sih. Tekanan darah tinggi. Meninggalnya sakit. Padahal kuasa mujizatnya luar biasa. Yang lain. Mari kita buka Bible. Kita lihat. Ini firman. Mereka semua meninggal tua. Penuh umurnya. Nggak ada yang meninggal sakit. That's the word of God. Kayak mustahil ya hari ini. Tapi Alkitab menceritakan seperti itu. Daud tuh meninggal, lemah tubuhnya. Abraham penuh usianya. Amin. He is the God that healed you. Jehovah Rabbah. Terus. Pasti khotbah saya nggak selesai. Terlalu banyak. Nah, dia raja. Dia bukan Allah saja. Dia raja. Dia punya kerajaan. Dan dia raja yang seorang jenderal yang perang. Saya pernah dapat cerita merinding. Dia hamba Tuhan Pak Arifin ketemu salah satu jenderal Israel, mantannya sudah pensiun di Singapura. Dia cerita dia waktu jadi mungkin sersan atau letnan, kepepet tanknya Surya dan udah ngepung dia. Tiba-tiba berhenti nembak. Dan dia sempat ketemu pemimpin pasukan itu sekian tahun kemudian karena sudah berdamai. Kenapa engkau berhenti menyerang itu? Itu udah tinggal selang sedepa. Kayak Daud sudah dikepung Saul gitu. Saya melihat sosok gede. Dan menuding saya. Don't kill my people katanya. This Michael. Ada seorang yang ketemu jenderal Mesir. Kenapa negaramu damai? Wah, kalau bahasa Cinanya gua buat lah. Saya perang sama Israel itu gak perang sama Israel. Saya kita ini ketemu satu kekuatan yang gak kelihatan. Buat deh. Pusing. Anda dan saya harus belajar. Ini kita masih belajar. Saya pun belajar. Bagaimana mengalami. Dia jenderal. Lihat waktu Miriam nyanyi di Keluaran 15. Tuhan, dialah kekuatanku, Mazmur. Dia menjadi keselamatanku. Dia Elohimku. Kupuji dia. Dia Allah Bapakku. Kulurkan dia. Dia Yahweh Elohim. Pahlawan perang. Bahasa Inggrisnya bukan pahlawan perang. He is the man of war. Itulah namanya. Itu dia menampakkan kepada Yosua. Siapa engkau lawan atau kawan? Dia bilang apa? Akulah panglima bala tentara surga. Dia jenderal dari pasukan. Hei. Aku baca 4 Injil. Anda harus ngerti Injil kelima. Apa itu? Wahyu. Anda jangan lihat Yesus hanya berhenti Lukas, Yohanes, Matius, Markus. Itu dia dipukuli diam. Karena dia jadi anak manusia dan domba yang tersembelih. Anda dan saya kalau mau ngintip Yesus yang sekarang, baca kitab Wahyu. Itu Yesus yang sekarang. Dan kita gak ketemu Yesus yang waktu jadi juru selamat itu. Ini yang medeni, saudara. Kita ketemu Yesus yang di kitab Wahyu. Seperti apa, Pak? Matanya kayak sinar laser, mukanya kayak matahari. Suaranya kayak desau guru. Saya dulu punya guru, ada orang-orang yang diberi karisma sama Tuhan. Saya pernah dengar direkturnya, ketuanya Mossad itu. Orang kalau dipanggil di begini aja. Orang sudah gemeter. Dulu saya lihat Morris Cerullo itu. Waktu tahun 86, 84 itu. Waduh, kayak manusia. Saudara. Saya bersyukur saya orang Kristen baru. Saya lihat. Kayak malaikat. Itu Pak Yeremia Rim. Itu kan udah top-topnya dulu. Ketemu beliau itu kayak anak kecil. Kita pernah ngerasani Pak Arifin. Ini bukan ngerasani. Pak Arifin itu kan kalau suka
Itu nerjemahkan Maurice Cerullo. Dipegang ini. I stay stand. Kata waktu dia datang 83 atau 84. Itu bukunya ditahan. Di imigrasi atau. Beliau datang. Didatangi petugas imigrasi. Didatangi itu ngereweli. Saya dulu punya guru karate. Itu orang wibawanya gede banget. Itu yang kita yang murid itu yang melatih-latih itu. Waduh, jagoan-jagoan. Ketemu dia itu saya nggak berani apa. Kudu. Saudara, kalau Anda ngerti ini. Wah, kita kagum melihat Benny Hinn. Tapi waktu Benny Hinn naik ke surga ketemu Yesus. Dipermuti cok, gemeter dia. Dia jenderal, saudara. Jenderal yang kalau sampai umatnya disakiti dia bisa marah. Itu yang ngerti salah satu siapa? Yang beberapa ngerti. Daud, Hizkia. Hizkia itu pinter. Itu loh, kita doanya mesti pinter. Hizkia itu enggak Tuhan tolong. Suratnya dibuka. Tuhan wocon. Dia menghina namamu itu loh Tuhan. Gitu loh. Tuhan bilang bener kamu ya. Bener. Oke, gua utus 1 malaikat. Di obrak-abrik Sanherib itu. 1 doang. Amin. Makanya menarik, Anda tahu nggak? Angkatan bersenjatanya Israel itu nggak ada jenderal. Paling tinggi itu Maijen atau Letjen. Secara profetik mereka tuh, Anda tahu nggak? Di Israel nggak ada jenderal. Nggak tahu. Cuma Maijen atau Letjen. Itu udah paling top. Karena secara profetik mereka mempercayai jenderal itu cuma 1, Mesias. Anda harus lihat Tuhan itu dia Bapa. Nah ini, nggak ada Allah yang mau jadi Bapa. Enak aja kok budakku. Tapi Allah kita berkata, Israel anakku, gereja anakku. Dan dia jenderal yang berperang. Coba perhatikan. Israel nggak ada jenderal, bintang aja nggak ada, bintang 3 atau bintang 2. Serius, saya waktu dengar, wah, boleh juga ini. Jadi jangan ada hamba Tuhan jenderal. Jenderal cuma 1, panglimanya. Hierarki. Dan ini nih, kita lihat. Nah ini pedang terunus. Aku panglima tentara Tuhan. Nah lihat Wahyu pasal 19. Dia naik kuda yang setia dan benar. Dia berperang semua pasukan di surga. Dia jenderal yang pimpin pasukan. Nah, identitasnya anak Tuhan itu apa? Dari anak menjadi putra. Dan putra itu apa manifestasinya? Pasukan dan penyembah. Warrior and worshipper. King and priest. Anda mau tinggal dalam kerajaan surga, Anda harus menerima juga imam dan raja. Kata raja itu apa? Memerintah. Nah, yang kelima. Nah ini. Kalau raja tinggalnya di mana? Istana. Tapi unik ya. Ini Tuhan itu bait suci. Karena dia king yang priest. Dia nggak tinggal di istana. Dia tinggal in his temple. Lihat. The Lord is in a holy temple. Tatanya ada di bawah. Sehingga Anda yang mau masuk di dalam kingdomnya, Anda tahu Anda ketemu imam besar yang raja. Maka Tuhan bilang engkau kerajaan imam, the kingdom of priests. Jadi isinya kerajaan surga itu imam. Amin. Dia Tuhan yang berbeda. Dia memberikan kerajaannya kepadamu. Bukan hanya memberkati. Tapi untuk menerima kerajaan,
Kita nggak cukup hanya dikasih. Anda dan saya harus qualified. 7 jemaat itu selalu ada kata kunci. Barang siapa menang. Qualification. Untuk diselamatkan nggak perlu kualifikasi. Untuk masuk kerajaannya. Anda dan saya harus qualified. Itulah proses. Yang terakhir. Saya tidak ingin memperpanjang. Oh ya, sudah jam 12. Dia menyebut namanya dengan nama orang yang masuk perjanjiannya. Aku Allahnya Abraham. Satu titik. Orang luar, ini yang kita harus minta. Melihat manifestasi Tuhan Elohim yang kau sembah dalam hidupmu. Nebukadnezar, dia orang yang tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal hukum Taurat. Dia kenal Allahnya Daniel. Halo. Bagaimana disingkapkan mimpinya. Waktu Sadra masih Abednego, Mesah dan Abednego masuk dapur api dan tidak dia sujud menyembah. Setiap orang harus menghormati Allahnya Sadra, Mesah, Abednego. Jadi bukan lagi Allahnya, oh kamu orang Kristen, bukan. Sampai orang itu lihat sesuatu yang Allahmu itu beda. Aku bisa melihat Fir'aun Potifar melihat Yusuf. Dia nggak kenal Allah, tapi dia lihat manifestasi Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup tokoh iman itu. Dan biarlah itu menjadi kerinduan supaya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu termanifestasi dalam hidup kita. Ini keren, saudara. Itu namanya hidup kekal. Zayim itu. Be imparted in your life. Saya baru mengadakan seminar menemukan jubah yang hilang. Saya dapat dari kata Ibrani dari kitab. Dari itu dia kehilangan sedikit ya. Jadi kehilangan pakai, dia telanjang. Tapi saya dapatkan Adam itu sebelum berdosa, dia mengenakan pakaian cahaya, light. Bahasa aslinya tuh or. Dan kata kulit, muka yang bercahaya kulit dari kulit binatang, itu or sama. Cuma terus Tuhan itu dalam Mazmur 104 ayat 2, dia mengenakan cloth, mengenakan cahaya seperti pakaian. Jadi Adam kan serupa dengan Tuhan. Ya toh? Jadi saya percaya seperti Tuhan. Adam itu punya pakaian kemuliaan. Nah itu kata or kulit sama kata cahaya itu light itu sama. Di kata Ibrani. Cuma beda huruf depannya yang silent, huruf silent. Satunya ayin, vav, resh, satunya alep. Itu yang light itu alep, vav, resh. Satunya ayin. Ucapannya sama. Dan menurut cara berpikir penafsiran Rabi Yahudi, sastra Ibrani, itu artinya sama. Saya percaya apa yang dialami Musa, itu bukan sebuah kiasan. Saya pernah lihat di Benihin dalam trans kepenuhan Roh Kudus. Mukanya itu terang banget. Amin. Kalau virus kena UV mati semua. Kalau Anda dalam kepenuhan itu. Tapi memang susah kan, jaga kepenuhan itu yang susah ya. Saya bisa menyadari. Tapi kalau Anda dalam kepenuhan, itu yang terjadi. Setan ora doyan, demit orang delit itu. Evil cannot touch you. Kita bertumbuh level to level. Elohim kita beda.
Ketika Anda masuk dalam perjanjian, hidupnya in Him was life. Dan hidup itu terang, be imparted di dalam hidupmu. Anda dan saya jadi orang yang berbeda. Don't be ordinary person. Because you have extraordinary God. Jangan jadikan dia cuma God. Jadikan dia Lord. Godship and Lordship in one. That's worship. Mari kita bangkit berdiri. Penasehat ajaib. Bukan sebuah hukum baru. Bukan tulisan. Bukan doktrin baru. Seorang putra. Perwujudan dari Bapa. He is the image of the invisible God. Penasehat ajaib. Kita nyanyikan sama. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Raja dan buka tangan kita, pejamkan mata, nikmati kasihnya, bersambutlah dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat aja. Sediakan pijakan buat dia hadir. Sediakan pijakan buat hidupnya mengalir dan terimpartasi di dalam hidupmu dan hidup saya. Raja damai, sambutlah dia. Yesus Tuhan. Setelah dia naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus dan dia berkata, aku tidak akan berbuat kopiaku. Aku mengirim penolong yang sama seperti aku. Sebab aku Tuhan yang ingin tinggal dan hadir di tengah-tengahmu. Aku ingin menyapamu. Raja damai, kecaplah dan lihatlah dia baik. Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, katakan dengan keras, sehat aja. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan sebagai hadiah terbesar yang bukan peraturan hukum tertulis. Raja damai, namanya Yeshua HaMashiach dengan dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat. Angkat tanganmu, jadilah anak. Penasehat aja. Saudara yang sakit, saudara yang kekurangan apapun, dia Allah yang menyembuhkan. I'm the God that healed you. There is no disease. Sambutlah dia. Juru Selamat. Sambil minta ambil waktu terus kontemplasi, pejamkan mata. Ngomong sama Bapak. Ambilnya dia raja. Ingat dia seorang imam besar. Dia jenderal yang memimpin peperangan.
Ketika engkau teraniaya, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Berserulah kepada dia, maka dia akan menjawab. Oh Yesus, dia Tuhan yang berbeda. Damai, sambutlah Yesus, Engkau Tuhan. Engkau penasihat yang ajaib. Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Engkau Raja damai. Yesus Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang penuhi kami Tuhan pagi hari ini. Roh keperkasaan-Mu turun atas kami. Hikmat dari surga turun atas kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang daripada Tuhan, apa yang ilahi. Pada pagi hari ini kami terima semuanya. Semua roh keilahian-Mu masuk menyatu dengan kami. Mulai hari ini kami bukan umat yang biasa, tapi umat yang diurapi. Umat yang diurapi roh keperkasaan Tuhan, cinta damai, kasih Tuhan masuk dalam hidup kami. Yes, kami mau sambut Engkau Tuhan, Engkau yang perkasa itu. Musik dengan perlahan. Bulan ini adalah bulan terakhir. Tahun 2020 kami akan berlalu Tuhan. Sedikit waktu lagi kami mau tutup tahun ini. Firman-Mu datang kepada kami. Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau cinta Bapa. Engkau cinta kepada setiap kami. Engkau senantiasa menunggu di gerbang untuk agar kami membuka pintu bagi Engkau. Engkau rindu Tuhan sebagaimana seorang ayah merindukan kepulangan anak yang tersesat, yang terhilang, anak bungsu. Engkau senantiasa menunggu kepulangan. Itulah Bapa yang penuh dengan cinta. Bapa yang penuh dengan kelembutan. Di sisi lain Bapa punya adalah keadilan. Hari ini kami mengenal bahwa pribadi Bapa kami, Bapa yang adil. Hari ini kami punya jenderal besar, panglima perang, Erkibor, singa Yehuda. Di dalam Engkau Yesus, Engkaulah menegakkan kerajaan Bapa di atas muka bumi. Engkaulah yang berjalan di depan kami. Engkau yang berperang demi kami. Engkau yang membela kami. Siapakah musuh kami Tuhan? Berikan kami roh keperkasaan itu, sehingga jiwa kami tidak gentar atas hidup ini, atas hari esok. Kami percaya Tuhan memegang hari esok kami. Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan Jehovah Syama, Tuhan Jehovah Shikino. Kami percaya di dalam Engkau Allah pribadi yang sempurna. Kesempurnaan-Mu itu menyatu dengan kami. Maka kami akan berjalan dengan roh keperkasaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami. Tidak ada yang Engkau luputkan. Hari ini adalah hari penentuan. Engkau urapi setiap kami. Keluar dari tempat ini, kami orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tangkap semua pesan ilahi-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, meteraikan kami. Bahkan Engkau mampu kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu, pakai hidupnya, sehingga sampai masa tuanya, sampai akhir hidupnya, dia tetap sehat,
dan tetap menghadap kepada Engkau dengan apa yang Tuhan percayakan. Semua itu ada kesetiaan. Terima kasih Bapa, berkati istri, anak-anaknya dimanapun berada, cucunya juga Engkau berkati. Pelayanannya Engkau teguhkan Tuhan. Terpuji nama Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Setiap kami yang datang, kami percaya tidak ada yang lemah, semua dikuatkan. Firman Tuhan itulah yang memberikan kami kekuatan ilahi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, percaya katakan sama-sama.